Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa sallim ala al-mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan, banggakan Al-Mukarram Duta Kiai Haji Muhammad Ramli Sarjana Al-Quran LPDP Jakarta, Qari terbaik Provinsi Sulawesi Selatan tahun 70-an, bersama dengan Ibu Murni di Bangkajenek, membawa harum nama Sidrap juara umum MTQ Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga sehat-sehat walafiat. Gurta ini juga sering-sering di travel Ananda Nurul Haramain 2000 wisata, dan tentu tidak luput pula ada juga hatinya di Annaba Internasional yang digalakkan alami. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Hingga sore ini kita masih sehat-sehat walafiat, masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga suasana seperti ini selalu bersama kita Bapak sekalian, sehingga segala aktivitas yang telah kita rencanakan dan programkan dapat kita laksanakan dan sukses berhasil sebagaimana yang kita cita-citakan. Selanjutnya, insya Allah sore hari ini saya tulis di jadwal itu menasih putaran yang keempat. Walaupun sebenarnya ini sudah yang kelima, tapi tidak usah kita terlalu larut di situ. Yang jelasnya sudah kita informasi haji, sampul informasi haji, sudah pembukaan, sudah menasih, dan seterusnya. Sehingga pada sore hari ini kita akan kembali manasik haji. Ada dua sesi pertemuan kita pada sore hari ini. Kita nanti dahulukan atau paling tidak sekilas kami sampaikan konklusi, kesimpulan sekilas dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan ini juga sebagai informasi kepada kita bahwa pada hari Sabtu yang lalu tanggal 5 April 6 Syawal kita sudah pertemuan membahas satu di antara tema materi yang penting apabila kita mau berhaji. Ini tidak bisa tidak ya. Jadi kalau kita mau pergi haji, itu istilah mengenal macam-macam haji dan tata cara melaksanakannya. Jadi mengenal macam-macam haji dan tata cara pelaksanaannya. Kalau tidak salah ingat ada 3 ya. Ada 3. Ada namanya apa lagi? Tamattu, ifrad, dengan kiran ya. Jadi insya Allah kalau pertama kali itu mungkin belum bisa kita tahu persisnya, tapi mutu kita akan sampai pada yang kita inginkan, sehingga kita manasik, yaitu memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji sebagaimana yang diinginkan oleh syariah. Materi pada minggu yang lalu dibawakan oleh Gurta Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sedendeng Dapang yang baru terpilih dan baru juga dilantik sebagai Ketua MUI Kabupaten Sedendeng Dapang, yaitu Gurta
Dr. Ki Haji Abdul Malik Tiba. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren As-Salman Al-Kuang, dan sore hari ini insyaallah mubalik qari, nah juga pimpinan Pondok Pesantren di Uduala, ya, Ibrahim tahfiz Quran itu di Uduala. Insyaallah beliau akan menyampaikan kepada kita materi pada sore hari ini. Judulnya lain, tapi satu judul dengan judulnya lain itu tidak terlepas, ya, nah, terkait. Jadi judul yang kita mempelajari pada sore hari ini adalah kegiatan jamaah haji di 3 tempat, ya, disingkat dengan Armusnah. Dulu disingkat Arminah, Arafah, Musdalifah, Minah. Tetapi pene lowi pene desa pene maca giro tawe atau pene megi penemuan natamuka sia lain, bukan lagi Arminah tetapi Armusnah. Jadi Arminah, Arafah, Musdalifah, Minah. Armusnah yang maturu Arafah, Musdalifah, Minah. Jadi tidak apa-apa, biarlah mereka berpikir, berimajinasi. Yang penting isannya katana. Oh, agak pigo tahu oko Arafah, Musdalifah, Sibawa, Minah. Nah, itu yang akan dibahas, disampaikan oleh Guru Ustaz pada sore hari ini. Untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, Bapak sekalian, mari kita silakan kepada Lina di Guru Ustaz untuk membawakan materinya pada sore hari ini. Al-an ila fadilatihi yatafaddalu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu benar mau berangkat haji? Bapak? Mari kita bertalbiyah dulu. Semoga insyaallah segala niat baik kita insyaallah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Yang semangat, biar malaikatnya mencatat, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Makri Nabi Muhammad SAW, la tashuddur rihal illa bi salasati masajid. Narikkulab bini dimu, narikkumega ni dimu, angkana bolamu, purin pasikola namu, angkalab binna, aja mukalalo jolo, aja jolo mulo Amerika, aja jolo mulo Jepang, aja lo mulo apa? Australia. Kunjungi dulu 3 tempat. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Inilah 3 utama tempat. Dulu Andre Gruta itu kerjanya di 3 utama. Ya. Jadi 3 tempat itu sangat dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad SAW manakala kita sudah mapan ekonominya. Artinya angkana bolata, angkana otota, purato di masikola natta, melo di kalolo aja talo Amerika, Jepang, Australia dan sebagai Eropa, loki jolo terlalu tempat. Nah sebab magai satu kebaikan yang kita lakukan di Masjidil Haram itu ganjarannya 100.000. Jadi kalau ibu-ibu nanti di sana menghatamkan Al-Quran 1 kali sama dengan khatamkan Al-Quran 100.000. Sanggup Bu? Oke lakuan kesia kira-kira pertama kira lakuan ya. Bayangkan ya roh ayat Erilna kurangnya hanya 6.600 sekian ayat. Jadi nariko tu baca sih di ayat ke Mekah sama dengan 100.000 ayat. Subhanallah, mas sempajang ni sirakan sama dengan 100.000 rakaat. Ini lihat pegau ke Indonesia mampat kurang. Subhanallah. Di Madinah Masjid Nabawi, satu kebaikan kita lakukan itu 1000 kali kalibatannya. Jadi narik kumas sempoja sunnah ki oko kadidi akasi sebupa tu mas sempoja sunnah mapa pada oko Madinah. Ya. Begitu pula Masjidil Aqsa itu 500 kebaikan Bapak dan sekalian. Maaf ini sudah tua. Batu-batu. Mungkin karena bulan Ramadan kemarin nggak istirahat, tiap malam, tiap subuh kita keluar. Akhirnya baru kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1 kali batuk itu berapa dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Inilah ibu-ibu sekalian yang perlu kita camkan semua. Maka betapa banyak orang yang pingin seperti kita ini, tapi ternyata Allah hanya memilih kita. Termasuk saya pingin Bu, walaupun sudah insya Allah, tapi lebih banyak beliau. Mungkin saya baru 25 kali haji, tapi umrahnya nggak kayak itu sudah. Masih pingin.
malah lebih rindu sekarang daripada dulu sebelumnya. Subhanallah, begitu magniknya, terutama Masjidil Haram. Di situ ada pintu, di situ adalah ada benda surga. Apa benda surganya? Hajarul Aswad. Makanya ogi lekong dene sahajin aku de Nabawi Hajarul Aswad sehingga na pagaji tahu maka tu gi subhanallah. Saya dulu masih muda itu teman-teman, kalau engkau ibu-ibu melo maka sana cium Hajarul Aswad, saya ditunjuk untuk mendampingi mereka. Satu kali ini saya pakai surban begini modelnya. Jadi ketika di depan itu udah mau sampai di Hajarul Aswad, satu yang tarik di sini, satu ke belakang, hampir saya mati. Habis itu saya berjanji kepada ya Allah, aku tidak mau lagi seperti ini. Saya nggak mau mati konyol. Saya bilang sama Pak Japar, kalau ada ibu-ibu yang mau diantar jangan saya lagi dah. Hampir saya out dari peredaran dan dunia pada waktu itu. Nah, inilah itu benda surga. Yang kedua ada Zam-Zam. Bapak dan bisa lihat nanti itu benda surga. Itu berapa manusia yang ngambil air Zam-Zam jutaan. Belum lagi dipulangkan ke negaranya masing-masing, tidak pernah kering. Luar biasa. Untuk itu Bapak sekalian bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk berhaji. Ya, pergunakan betul-betul waktu kita untuk betul-betul berhaji. Tawafnya itu di Ka'bah, bukan di toko. Ya Pak. Ya Pak. Saya sering ketemu bapaknya itu ngomel sama dulu. Itu mamanya. Ditunggu di sini, ternyata sudah keluar dari Ka'bah. Ternyata ada di toko. Nah, Ibu, apa yang kita mau beli di sana sudah ada semua di Indonesia. Kecuali seperti itu, apa tadi lupa. Beli yang begitu. Ya. Ya ini nah, itu pengusir bau. Jadi kau belata mak bau-bau tani rata tertuni insyaallah malaikat na boleh tending si tangi. Ya. Nah, bagian saya Bapak dan sekalian adalah al-musnah, Arafah, Musdalifah, Mina. Berarti 3 tempat. Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Intinya gagasi melah hajane ulah Arafah aku nama magasannya. Apa belum bagi utur Masjid Haram, ukuni Masjid Haram atau apa ayan tu Arafah. Dia itu muhajasannya itu. Dan waktunya terbatas. Tanggal 9 Zulhijjah mapamura lisana soe letus subuna nareko puran nyero na depa talo na de natum haji amo tawa aja siratu juta teluratu juta tidak bisa. Begitu pentingnya Arafah. Al-Hajju Arafah, inti daripada haji itu adalah Arafah. Agak sabana. Arafah itu artinya mengenal. Mengenal siapa? Ada ulama mengartikan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini dengan nenek Hawa, Sidi diturunkan di Jeddah, Sidi diturunkan di India. Bertahun-tahun saling mencari
Jadi suami istri memang itu dari sononya begitu. Nari kudigage bini nadi apa aja masa palakina. Maktu nggak Pak. Begitu pula sebaliknya. Oke ngari si bapak anak-anak. Tengah benih dia panalisu. Saling mencari, akhirnya ketemu di Jabal Rahmah. Nah, Jabal itu gunung Rahmah kasih sayang. Nah, aja si garo ni matu mindre pro melodori pengala taala. Logasi ini ibu-ibu nak komendri laki tu ke Jabal Rahmah sure melodon. Tapi aja nak pakai bahasa Arab. Sure mak bicara ogi. Nah sebab melogai mak bayi di pengala taala. Tak kena amin. Akhirnya pulang ke Indonesia mak bayi itu ngelakin lah. Mana kau mak bayi kayak iku mak kena amin. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi al-hajju arafah. Ukuni romonro mengenal diri kita. Makanya ketika kita di Arafah itu tidak ada tuh perintah harus begini, kecuali kita hanya merenung, mencari siapa aku sebenarnya, siapa Tuhanku. Ketika kita mengenal diri kita, maka insya Allah kita mengenal Allah. Banyak merenung. Siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku lahir dari dunia, dan untuk apa, mau kemana aku. Itu pertanyaan harus kita jawab. Ibu dari mana? Dari ibu, dari ibunya, dari bapaknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dari mana kita? Itu artinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dari Allah. Untuk apa kita lahir ke dunia ini? Untuk beribadah. Dan mau kemana aku nanti? Setelah kehidupan dunia ini selesai, mau kemana kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenal itu. Berarti kita berasal dari Allah. Kemudian kita di dunia ini tidak ada tugas kita kecuali hanya ibadah kepada Allah. Ibadah itu luas pengertiannya. Tersenyum saja kepada suami itu ibadah. Apalagi yaki goreng kopi laki, ibadah banget itu. Bapak minum kopi yuk. Sudah senyumnya ibadah, terus nake boras kopi laki luar biasa. Ibadah. Terbangunan kita subuh. Ayo tak kedewat, terbaui. Sanggup bu? Bu sanggup? Sanggup? Awas lo. Jadi ibadah. Ketika kita merenung, ternyata tugasku di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, usahakan sebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Akhirnya sampai ajal kita, malaikat Israel datang. Wahai fulan, wahai fulana, sudah sampai saatnya kamu kembali kepada Tuhan. Apa kata kita? Sudah siap dari dulu.
Ketika kita kembali kepada Allah, alhamdulillah kita kembali dengan membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Angkanang kamatu sidi asoh sidi waktu la yang pau malun dinaki guna orang perang wala banun, anak-anak kita tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hamba yang datang dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih. Hari itu kapan? Ketika Israel datang, harta benda tidak berguna, anak-anak kita tidak berguna. Sebab Israel malaikat enggak perlu duit. Mau disokok berapa pun pasti dia tidak mau. Mereka enggak makan, enggak tidur, enggak minum, ngapain? Tidak berguna. Wahai malaikat Israel, berapa saya bayar? Jangan diambil dulu nyawanya. Kata Israel, bodoh amat, imannya gua pikirin. Ini tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa dibayar? Aku tidak perlu dana. Engkau mau panan aku Jakarta masih sekolah. Itu urusan kalian, bukan urusanku. Kira-kira begitu malaikat Israel. Upanna napoli nawattunna la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Narikuna rapi ni wattunna dega getalla. Pemunduri atau pemaju. Kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Makanya ibu, itu harta benda yang kita belanjakan untuk haji, itulah yang mengantarkan kita nanti. Yang masih ada di rumah kita itu, yang belum kita belanjakan, nggak tahu siapa nanti yang punya itu. Yang punya kita sebenarnya yang kita belanjakan haji, itulah milik kita. Betapa bahagianya orang yang membelanjakan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak habis haji nanti berpikir lagi untuk umrah, mendaftar di An-Naba. Insya sebab memang banyak perusahaan, tapi pelayanan yang mantap itu ini nih, grup-grup ini, grup dari 3 utama. Pada talona kapala bitelak dan ijelutu mereka di pengalaman. Kalian Andre Guru sudah berapa tahun, berpuluh tahun sebelum saya juga ikut membimbing haji. Alena sudah terjun. Subhanallah. Ya Alena tempo nama masih sekolah ko bintang. Sempat pakai kurang. Pada ya. Gak tahu sekarang. Hah? Beliau ke Mesir sekolah, saya ke Jakarta. Nah, itulah. Tapi saya lebih tua dari beliau. Lebih tua dari beliau. Makanya juga istrinya agak muda. Nah, jadi di Arafah bu ya, di Arafah. Degaga tuh. Amalongi macin rokoro. Tetap tuh haji tesah. Jadi kalau lisuk inaseng haji, siapa yang haji tindro? Jadi tidak ada dari Allah harus begini kecuali sholat. Karena itu memang tidak boleh kita putus sholat itu. Makanya dalam pengalaman perjalanan nanti Bapak Ibu sekalian itu banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan.
pengalaman rohani. Ya. Nanti ibu-ibu nih, bapak-bapak ini. Itu pembimbing tahu itu. Nah, ini nanti ibu ini nanti banyak mendapatkan cobaan dari Allah. Nariko engka tahu yarutimunna. Dina jaga itimunna tajamui. Engka nande yalengi waduh maka dola dai nandri. Mapat jihadai. Di jijak wal ulai mande ko makui. Mape ko kaplain aku ro. Tajan na. Dia pak bitauki. Apa lebih ka akata pulo membina haji. Witamani rom. Maaf, orang-orang yang cerewet itu pasti juga mulutnya akan nanti dapat juga. Hati-hati ibu ya. Bu. Tangkelinga moro. Jangan banyak protes. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala sesuatu kita syukuri apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memang betul narik ni pesawai. Mak tersakan, mak bau ceku ni, mak bau ainan. Tu pokoknya habisin dah. Nah, jangan banyak ngomel. Terima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam tuntunan para ulama kita itu ada buku-buku itu tuntunan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu berapa kali? Baca semua itu. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Arafah itu, Bu. Jangan pernah berpikir, waduh bau sekali badanku ini, dia nak kodio. Ya, kusut. Dia nak kodio. Tapi pada hari itu, pada hari Arafah, Allah membanggakan kita kepada malaikat. Hei, malaikat kulihat itu hambaku. Ada dari Makuri, ya, ada dari Makuri, ada dari Kediri, ada dari Al-Lakuan dan sebagainya. Itu hambaku datang jauh. Apa yang diminta hambaku kepada aku? Tidak ada kecuali ridho aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang maafnya karena mapamula matu mapangujuki oko transit letup nanti hari ke-10 ya tanggal 10 tidak boleh kita mengganti pakaian. Boleh tapi ya hati-hati, takut ada apa-apa umumnya. Dewa dituduh wedi tapi apa agama menuju ke Arafah terbatas wena. Kemudian maaf, itu kamar mandi itu antrinya cuma mungkin 20 orang ya. Satu kamar mandi itu bisa antri 50 orang. Tidak ada waktu untuk mandi. Terbatas sekali di Arafah itu, ibu-ibu sekalian. Ini harus kita tahu. Kagasi lo matu melon do Arafah na bawa mana niro wajajun naro makanja sebab dia lo mapasilik koro enggak usah, Bu, enggak usah. Allah Maha tahu. Justru bau kita itu yang kusut itu ya rumah cerepero insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dosa besar didapat oleh seorang haji, jamaah haji. Ketika haji Arafah itu ada terbetit sedikit di dalam hatinya, maka dia nak damping pungalah terus aku dosa besar itu.
Bayangkan, engkau bawa cek di pikiran teman kedede, nak dampai dosa kepungan Allah Ta'ala, dosa besar itu. Jadi aja lalu kita yakin dan percaya bahwa di Arafah itu, disitulah kita diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu. Ada dosa yang tidak diampuni tempat lain kecuali hanya di Arafah. Dan yakin dan percaya ketika kita sudah di Arafah, itu semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya nariku haji ni tahu iya, papa deh nariko, dia baru keluar dari perut ibunya, artinya tidak ada dosanya. Deh miniris sekol lisu si pulau kadini. Nah, untuk itu ibu sekalian jangan pernah berpikir bahwa dosaku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, manakala kita bermunajat kepada Allah pada Arafah, ya Allah, ikan aja kasih dosaku, ada penguani pun, madosa ke aku bainiku, biasa boleh bainiku, madosa ke aku lakiku, biasa kau tikantona lakiku di bau-bau. Makanya berbahagialah orang yang berangkat dengan suami istri. Sebab nanti di situ akan setelah apa namanya wukuf itu saling memaafkan. Enak sekali dilihat tuh. Saya pernah satu kali bersama dengan istri berangkat. Enak bu, enak sekali. Bukan enak apa? Senang rasanya bersama dengan istri. Bersama dengan suami berada di situ, kita berdoa bersama di Arafah itu. Suami berdoa, kita mengaminkan, tapi pakai bahasa Bugis siapa ya? Bagus. Berbahagialah kita ya. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dipergunakan untuk melaksanakan haji dan umrah. Suami istri luar biasa. Setiap belanja yang kita belanjakan di jalan Allah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dalam salah satu hadis kursinya, jamaah haji dan jamaah umrah itu adalah tamuku. Jadi tamu naki Allah Ta'ala. 40 hari sebelum kita berangkat itu sudah ada malaikat mendampingi kita sebagai teman Allah Ta'ala. Lagi berangkat nanti itu ada malaikat yang mendampingi kita. Ya. Teman Allah Ta'ala. Maka di Allah Ta'ala neriku melodongi ataku ya. Lawalengi permintaan. Neriku engka dosana na toba loria wak dan pengemani dosana. Jangankan itu. Tahu lengin lo doang, lo terima. Belanja yang dibelanjakan selama haji akan kukembalikan. Jadi sejam ibu, berapa itu aja? Siapa aja? Si kami. Tatajamui insyaallah na polisu ko Allah Ta'ala. Tapi aja to sinarit ko polisu ni pole matu Mekah tudan ko lege tapodan ni laki ta bapak na was sajib biasa ke maka dia biasa ustaz na polisu ko Allah Ta'ala bita. Jangan berhitung, jangan pakai kalkulator kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kesehatan itu sangat mahal. Jangankan itu, kita saja kalau malam tidur tidak bisa tidur matanya, masya Allah tersiksa kita. Kesehatan sangat mahal. Mungkin yang kita belanjakan ini, insya Allah kita sehat. Ya, betapa mahalnya itu kesehatan. Mata aja sebelah saja itu sakit. Saya ini dulu nggak pakai kacamata,
Sekarang pakai kacamata karena sudah buram. Bandingkan Grediolo menurut impor tadi itu pakai kacamata, enak sekali. Amuji mak guru-guru maka jujui itu menutup. Maka kuyat tungkan itu matu nyili de panerisan. Kadang-kadang santri maga si jina kor guru tadi napanya tangga maka dia bisa kau makan nigai ko. Itulah PCD ini mana pengalata ala nuduk kuridi luar biasa. Coba keren dari kuri guys kita tandri gore maga persata dia gaga seriwan nalillah temat golo ilalan goya lidah. Coba keren bandingkan timpu na sekemu pesita aku saat ini. Nah, inilah semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin dan percaya apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan dikembalikan. Saya pernah mengantar satu keluarga setiap tahun naik umrah. Saya tanya, boleh kiri udah ngecapu. Maka dia gede iseng Ustaz. Kalau rumah belancang tu aku menginasanya kena curuang ka jinali nga pongalata lah makar kaya nak janji na pongalata bahkan ka anak darah mopi nendre umrah akhirnya leletu ke kulakena akhirnya nikah di depan Ka'bah kemudian dipestakan di Hotel Hilton itu waktu masih di Maktur Ustaz. Tuh. Habis itu saya tanya, dari mana duitnya kok habis-habis? Gak tahu Ustaz. Pokoknya saya memang sudah berniat kalau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berumrah lagi. Walaupun pada saat niat itu belum ada duit, tapi ada lagi. Nah, inilah Ibu. Jadi Allah menjanjikan jadi belanja yang dibelanjakan dalam haji atau umrah itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Yakin dan percaya bahwa jangan pernah menghitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Aja tak kada masuli ibajak kan naba. Lebih doratu di. Coba gere oko selesai. Tapi pelayanan berbeda. Pelayanan berbeda Bapak dan sekalian. Nah untuk itu Bapak-bapak sekalian jangan pernah lagi sekali lagi jangan berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala masuli dak jiwa aja. Berapa kita belanjakan kita yang nikmati. Siapa yang bayar hotel? Kita. Siapa yang menikmati? Kita. Siapa yang beli tiket? Kita. Siapa yang nikmati pesawat? Kita juga. Dan itu sama dengan kita berimpak, menyumbang, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kelebihannya kita nikmati juga itu sumbangan kita. Nah, inilah di Arafah, Al-Hajju Arafah. Jadi tekele-kele nariku tanggal 9 di Zulhijjah engkan iku Arafah, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Itu terutama. Jangan pernah berpikir bahwa saya berangkat haji ini berkat usahaku. Itu karena doa orang tua kita dulu. Dulu tempo tanah na toja. Nya belade. Angkat makara Enrico malungi-lungi. Itu manfaat doa orang tua kita itu. Subhanallah. Coba nikmati nanti Bu ya. Pikir-pikir nanti doa atau matotoro tempo tekorapa. Subhanallah. Ternyata tomotoku riolo milo dari pengalata lah serikuam mengi min rikat tina marajai. Yena
padongan atau matoku maka yang saya nikmati sekarang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tu matoku yang kenapi nak melodon. Ia tu tendre ke Mekah karena doa atau matota. Makanya ibu-ibu sekalian, sebelum kita berangkat, orang tua kita minta izin. Tapi kalau sudah meninggal, siarailah kuburannya. Iya. Berziarah ke kuburannya, ya Allah, aku datang untuk menziarahi orang tuaku. Sebagai tanda aku cinta kepadanya, karena doa beliau ini aku diberangkatkan olehmu untuk berangkat haji. Jadi jangan pernah berlepas dari kedua orang tua kita, sejelek-jelek orang tua kita, walaupun petani, tapi jasanya orang tua kita itu tidak bisa kita beli. Benengi yang ke ibu-ibu atau bapak-bapak narengi itu matan lo berhaji mapamula ko kadidi letu Mekah li supemang ye makalele panirosa tu natata tak kemaja ini tak natata de baja amu erengi itu matoi pole kadidi letu Mekah kemudian li suki pema lo kadidi erengi si letu kadidi kagama kali letu ni rupa aja ni rudina kain rekut matu wih de baja belum terbayar. Makanya kalau mau bayar hutangmu kepada orang tuamu, berbuat baiklah. Jangan pernah lupa kepada kedua orang tuamu, terutama nanti di Arafah. Rabbi fili dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Subhanallah. Nari kupulematu engkau tutah, insyaallah. Ya, ketika masih berada di Mekah, kita mau umroh umpamanya. Umrohkan orang tua kita. Niatkan untuk doa. Doa kita kepada Allah bentuk umroh, hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Luar biasa itu. Nah, sebab nariko kopi mai memang penguju lo umrah kan itu matot saya kasih wajah. Ukuni rumah tu Mekah. Tolong Tanim. Siaga mije bila Tanim pulik ke Mekah 5 kilometer. 5 rial waja tu mengetu umum. Natajangnya untuk kuro purnima tu mala mia. Di su kilo ku Arafah ke sana Masjidil Haram untuk tawaf. Selesai umrah. Hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Setiap hari. Oh, aswe ambuku. Arwing indokku. Baja amuriku. Nah, inilah perbuatan baik kita yang berdampak positif kepada kedua orang tua kita. Untuk itu pergunakan waktu untuk orang tua kita. Nanti di sana ibu sekalian kita berada di sana mulai biasanya malam Arafah itu kita sudah berada di sana. Tanggal 8 Zulhijjah kita menuju ke Mina. Ya, itu kan sudah diterangkan oleh Ustadz Asyari semuanya ya. Namanya hari Tarwiyah. Biasanya jam 10 malam kita berangkat ke Arafah. Berarti kita bisa nginap di Arafah. Nah, di malam-malam itu pergunakan untuk tahajud di Arafah. Walaupun waktunya belum seutama besoknya, tapi kalau kita sholat tahajud di situ malam-malam di situ bermunajat kepada Allah, mak darari kilori Allah Ta'ala. Betapa indahnya suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Masya Allah. Nah, pergunakan untuk sholat tahajud malam itu. Terus besoknya insya Allah habis sholat subuh biasanya ada ceramah dari pembimbing kita. Terus nanti naik hari
Mendrini mutana sue kita sholat duha. Jadi pergunakan betul waktu itu. Akhirnya nanti sampai waktu duhur, tamatoni waktu Arafah. Nah, di sanalah kita berwukuf pada saat itu. Nah, sebelumnya kita sholat duhur dan setelah itu kita berwukuf. Di situ kita berdoa bersama dan sebagainya. Setelah itu oleh panitia, oleh pengurus diberikan kesempatan untuk doa masing-masing. Yang suami istri diberikan kesempatan untuk doa. Kalau bisa di luar tenda, berduaan sama suami. Bapakna aga jemelo tilawidi. Tapurangi bapakna makor. Maka deti lakena aga jemelo ku makna. Bilmu pawasa di lo kaya. Aku di play haji, tolo na umrah. Ini tolo doa. Ini tolo doa. Sebab hari itu masih saat itu masih waktu utama. Jadi di situ ibu ya. Jadi nanti insya Allah setelah wukuf kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah jangan khawatir. Akan yandre, na purmani tawaja, purmani tawaja tu termasuk ia maka kue pun tawaja, pun tawaja tu. Di sana nanti, waduh makanan cuma limpah. Perusahaan sudah membayar kepada maktab yang memberikan itu makanan semua, angka mana? Subhanallah. Tapi kadang-kadang maaf ini kan biasa buah apel apa dan sebagainya itu semua ibu-ibu tuh dimasukkan ke dalam tasnya. Columbus. Ya. Tentunya nanti di Mekah ketika di hotel baru kita tahu ada ternyata ini dari Arafah ini buah-buahan ini. Padahal mereka tuh hotel rumah turun. Jadi insya Allah ibu ya, jadi sampai nanti jam maghrib, insya Allah kita sholat maghrib dijama dengan isya. Ya, tentu sudah dijelaskan masalah sholat jamak takdim dan jamak takhir insya Allah sudah. Ada tata caranya nanti, ada tata cara bagaimana bertayamum untuk pengganti daripada wudhu, itu ada semua nanti. Nah insya Allah sekitar jam 8 malam itu kita sudah siap-siap untuk menuju kemana lagi? Ke Musdalifah. Ngapain di Musdalifah? Fa'idha afaqtum min arafatim fadhkurullah. Narikop matolano bertolak dari Arafah, artinya menuju ke Musdalifah, perbanyaklah zikir kepada Allah. Di halaman Masjidil Haram itu termasuk di Masyaril Haram ya, itu Musdalifah. Di situ perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sunnah yang kita lakukan di situ yaitu mengungut kerikil batu segini. Ya, untuk dalam rangka besoknya kita melontar jumrah. Ya. Jadi apa kegiatan kita di Musdalifah itu? Yaitu sampai tengah malam. Ketika jam 12 lewat, kita sudah boleh keluar dari Arafah. Menuju ke mana? Habis. Oh ya, langsung ya. Jadi menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Jadi cepat selesai itu. Jadi begitu jam 12 malam insya Allah lewat dikit,
ibu-ibu dibawa oleh Pak Asri ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, tawaf rukun. Dengan demikian sudah narik pura ni tawaf perutoni masai, kemudian cukur, sudah haji kita. Sudah selesai semua, tinggal kita nanti berada di Mina. Jadi di Musdalifah itu selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai jam 12, biasanya kalau pelaksana travel begini tuh tidak membiarkan jemaahnya keluar dari bis. Takut nanti diusir oleh polisi, bisnya ketinggalan itu. Jadi jangan pernah berani meninggalkan bis. Sebab di situ polisinya galak-galak. Mak bicarogi ki matu dia napangi. Jadi biasanya yang mungut yang mungut kerikil itu adalah laki-laki. Berapa kamu pungutkan siapa, biasanya begitu. Yang punya suami nggak usah turun istrinya, nanti suaminya yang pungutin batu. Ada petugas kita di sana di bis itu. Sebab begini Bu, Arafah dengan Musdalifah itu hanya 6 km, tapi itu bisa dilalui selama 12 jam, tergantung nasib kita. Itu 6 km bisa dilalui 12 jam. Pernah terjadi satu kali itu salah seorang pejabat dari Musdalifah ke Mina itu 12 jam. Padahal itu Mina dengan Musdalifah tidak ada jaraknya. Kenapa bisa? Nah itulah nasib kita. Ternyata macet mobilnya. Akhirnya dia berada di perjalanan itu hanya 12 jam. Berangkat dari Arafah jam 8 malam, tiba di Mina jam 12 siang. Tergantung nasib kita. Itu yang saya katakan tadi. Jangan pernah kita macam-macam pikirannya. Jangan pernah bermacam-macam omongannya. Itu semua berdampak nanti. Sigdi mitau mana nak, insya Allah mak mana tu sisa. Iya bang, maku tu ngatur sangi. Jadi kadang-kadang satu orang tu bisa mencelakakan yang lain. Untuk itu jagalah mulut kita, ya. Perbanyak istighfar. Kalau perlu ibu sekalian sebelum kita berangkat, sholat taubah dulu. Sholat taubah mau mulai malam ini. Sholat taubah 2 rakaat. Ya. Di dalam sujud terakhir itu baca Pak Dongan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Hafal semua. 3 kali. Setelah itu baca doanya Nabi Adam. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. 3 kali juga. Setelah itu baca doanya Nabi Ibrahim. Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. 3 kali. Doanya Nabi Yunus tadi 3 kali. Nabi Yunus itu merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena dia meninggalkan umatnya. Umatnya betah dia nang kelingi bicara, akhirnya macai ina sangalena nasalai umatna nalu sumpah. Akhirnya tangan atas si lay buang nan ribali. Petami Nabi Yunus na balebe. Kemudian dia sadar ternyata dia berdosa kepada Allah karena dia meninggalkan umatnya. Makanya seorang pendakwah itu tidak boleh meninggalkan umat apapun yang dihadapi.
Akhirnya doanya Nabi Yunus tadi apa? La ilaha illa anta. Maka terus seperti Nabi Adam. Ya kita tahu dosa Nabi Adam. Cede dosa Nabi di bawah. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Kita mau surga. Kita mau masuk surga, dosa kita berapa? Nabi Adam pun disuruh ke pasusi dibuat dosana. Nah, itu sebabnya nabaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam begitu juga. Nak dampeng julalin si bawa tumatonna, kemudian semua orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak-bapak dan sekalian, perbanyak tobat. Mulai sekarang kita kalau bisa setiap malam itu malam-malam kita bangun dari tidur, kita berwudu, kemudian sholat sunnah wudu, kemudian disusul dengan sholat taubah. Nah, itulah pada sujud terakhir tadi itu kita baca doanya Nabi Yunus, Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nah, insya Allah nah, setelah di Musdalifah ibu sekalian, kita berada kita ke Masjidil Haram untuk tawaf rukun, tawaf ifadah. Maka setelah itu kita kembali ke kemah. Kemah kita di mana tadi? Di Mina. Ngapain di Mina? Nah, untuk di situ melontar jumrah dan mabit. Gak tahu kalau Annaba Idul Adha di Masjidil Haram. Selesai ke transit istirahat. Selesai sholat asar lanjut ke Mina. Ya. Jadi di Mina itu setelah kita tawaf nanti di Musdalifah di Arafah, kita ke transit. Ya, istirahat dulu. Setelah itu kan sudah boleh dibuka pakaiannya. Sudah pakaian biasa. Nanti habis asar menuju ke Mina dalam rangka mabit. Nah, mabit artinya bermalam. Yang 3 malam apa? 3 malam Sani. Nah, di sanalah kita berada selama 3 hari 3 malam di Musdalifah, di mana di Mina tadi. Selain melontar umrah juga memang itu kita harus menginap di sana selama tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, setelah itu ya sudah. Makanya ditutup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan dibaca takbirnya itu? Setelah melontar jumrah Aqabah. Artinya kita sudah menang. Nah, makanya kita bertakbir. Ternyata talbiyah. Jadi dari kupura ni lerem Aqabah, maka diganti kita menjadi takbir. Nah, inilah selama 3 hari kita ke sana. Ya. Setiap saat diatur oleh maktab jam berapa kita melontar. Nah, besoknya hari pertama itu hanya 1 dilontar, yaitu Jumrah Aqabah. Nah, besoknya tanggal 11 itu 3 Ula Wusta Aqabah. 12 tanggal 12 juga begitu, 3 Ula Wusta Aqabah. Dan terakhir tanggal 13 Ula Wusta Aqabah. Setelah itu kita kembali ke transit untuk perjalanan selanjutnya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian yang perlu kita ketahui tentang perjalanan kita ini.
Arafah, Musdalifah, Mina. Mina itu sangat terbatas tempatnya, Bu. Tapi ya Mina papa dari wetana ibu-ibu ya. Walaupun dua anaknya ilala wetan nana tu makututu Mina, makin banyak jamaah inala mana. Papa deh dari Mekah Mina roko hari-hari tasyrik. Begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi matu ya insyaallah banyak sekali insyaallah jemaah kita ya. Amin. Saya kira ini Ustaz mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak sekalian tentang Arafah, Musdalifah dan Mina. Silakan yang mau bertanya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, Arafah, Musdalifah dan Mina. Yang pertama dulu tamattu, ifrat dan qiran. Jadi sudah 2 kali 3. Di awal tadi guru juga menyebut angka 3. Ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Mekah, Madinah, Palestina. Jadi sudah 3 kali 3. Tapi iro tadlue minggu riolo tamattu, ifrat dan qiran itu masih perlu sebenarnya, insyaallah nanti akan ada penjelasan. Dan insyaallah yang tadi kita terima Arafah, Musdalifah dan Mina, saya yakin pasti sudah ada bertambah ini hari ya. Bertambah ini hari. Guru tak membuka kesempatan ada yang ingin bertanya. Nyapi si tenganan nang. Atau kudiga makutana guru tak makutana. Baik Pak sekalian, dengan izin dari guru tak, jadi insyaallah terkait antara 3 tata cara haji dan macam haji dengan kegiatan Arafah, Musdalifah dan Mina. Dengan izin Allah insyaallah kita dari Jakarta ke Jeddah dan dari Jeddah ke Mekah. Jakarta, Jeddah, Mekah. Jakarta, Mekah, Jeddah. Jakarta, Jeddah, Mekah. Itu lu sih. Akhirnya saya kata lu. Kita tinggalkan Jakarta itu insyaallah tanggal 31 Mei, tanggal 4 Zulhijjah. Tanggal 4 Zulhijjah. Wukuf tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Dari tanggal 4 ke tanggal 9 5 hari. Sebelum tanggal 9 tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah itulah bukan bulan Juni, bulan Hijriah, tahun Hijriah. Jadi tanggal 8 Zulhijjah. Mungkin tanggal, karena saya lihat wukuf itu tanggal 5 Juni. Lebaran itu tanggal 10 Juni. Ya. Jadi nanti akan lebih mantap itu ke depan. Insyaallah Jakarta, Jeddah, Mekah. Kita sampai di Mekah insyaallah pada tanggal 5 Zulhijjah. 5 Zulhijjah. Kita sampai di Mekah. Di mana kita sampai? Kita sampai di namanya, ada tadi istilahnya guru tahu, hotel transit. Bisa transit
Lepang. Ya. Ya ku pergi hotel transit, insya Allah kita sudah masuk hotel Zamzam. Jadi 2 hotel yang di Mekah, 1 hotel transit dan 2 hotel Zamzam. Itu hotel transit sulit untuk kita beribadah di Masjidil Haram. Jadi yang kita fokus nanti, ini bahasanya ya, kita nanti sampai di Mekah langsung kita menuju ke Masjidil Haram untuk selesaikan apa? Selesaikan umrah, konek. Konek Ustaz. Alhamdulillah. Kenapa ada umrah? Nah, kita mau pergi haji nih. Tunggu dulu. Kenapa umrah? Karena tamattu. Ternyata tamattu itu artinya selesaikan umrah baru masuk haji. Sudah konek ini. Jadi begitu Pak ya, yang namanya belajar terlebih khusus perajian seperti itu. Jadi iku akasisan milo maraji itu maraji pasi kurekur iki galaji iki kepamban iki setengah apa nih. Tapi kalau kita ikuti dari awal, maka insya Allah akan lebih mantap kita nanti paham sebelum kita terjun melaksanakan haji itu. Nah, itu masih ada bahasa yang lebih dalam ya, lebih dalam. Apa itu? Maka dia bita najelo si diunran maka da iku mapamulaki mania mala umrah atau haji kerja umrah atau haji. Magina kaya sa 2 umrah atau haji. Iku umrah jolo tamattu tu, tapi iku haji jolo iprada tu. Maka kita ikut letuno kurun rangi ya lam namanya ania no malaga kenapa umrah, kenapa bukan haji? Karena kita tamattu, kembali lagi ke situ. Jadi kita tidak ambil iprat nanti ya, kita tamat. Nanti penjelasannya ke belakang akan tambah lagi Bapak sekalian. Jadi itu nanti ada penjelasan ke depan ya, ada pemantapan. Jadi cenderung bahwa di hotel di Jakarta itu nanti kita sudah masuk pada pelaksanaan sunat umrah. Mandi nih, pakaian ihram nih, pesawat terbang dari Jakarta cenderung bahwa kurang lebih 9 jam di pesawat baru kita sampai di Laya Lamlam. Bapak-bapak niat untuk umrah setelah sholat sunat ihram, setelah pakaian ihram. Ini nanti ke depan kita lebih perjelas ya. Jadi cenderung nanti bapak-bapak pakaian ihramnya di pesawat. Nah, itu masih akan kita bahas nanti. Nah, jadi pas kalian kita sampai di Mekah ya tanggal 5 Sulhijjah ke Sulhaji. Sulhijjah, ketemu makan Sulhaji. Ya. Jadi itu tanggal 1 Juni. 1 Juni. Kemudian tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Nah, itu sudah tanggal 8 Sulhijjah. Wukuf tanggal berapa? Tanggal 9. Kalau kita mau langsung ke Arafah, bisa dari transit ke Arafah tanggal paling tidak malam tanggal 9. Tapi nanti kita tempuh cara salah satu sunat yang diperhatikan oleh Nabi ialah namanya tarwiyah. Tarwiyah. Bagaimana modelnya? Jadi tanggal 8 Sulhijjah pagi
kita sudah bergerak di hotel transit, mandi ihram, berpakaian ihram, salat sunat ihram di hotel transit, baru kita bergerak dari hotel transit di sekitar Mekah, baru menuju ke Mina. Sunatnya Nabi kalau kita transit 5 waktu salat, 5 waktu salat, 20 berapa itu? 20 berapa rakaat itu? 27 ya? 2, 4, 3 dan 4, 17. Berapa itu? 17 rakaat. 4 duhur isya dan asar, maghrib 3. Jadi sunatnya Nabi seperti itu. Tapi nanti kita punya istilah bahwa mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, yang tidak bisa kita ambil semuanya, jangan buang semuanya. Ale siksa. Iku Nabi ta 5 waktu salat. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Kalau nanti kita tinggalkan transit pada kurang lebih jam 8 pagi tanggal 8 jam menuju ke Mina untuk tarwiyah. Jadi masam pajaloro ni asara masing-masing takdim kasar 2. Selesai itu maghrib isya 3, 2. Sudah berapa? 3, 2. Sekarang kita tinggalkan Musdalifah pada kurang lebih kita tinggalkan Mina pada kurang lebih menuju ke Arafah ya, menuju ke Arafah. Karena tarwiyah itu kita singgah di Mina dalam rangka perjalanan ke Arafah. Jadi kita singgah di Mina sebaiknya 5 waktu salat, tetapi sesuatu yang sangat penting kita khawatirkan sehingga kita tidak salat 2 rakaat di Mina, yaitu salat subuh. Kira-kira kenapa? Itu tadi nasa gruta al-haju Arafah. Aja kaman atau melu capak-capak iya tika iya capak iya cila. Subhanallah. Milo kamaki maka itu masam paja subuh baru kita menuju ke padang Arafah. Lalu perjalanan bisa ditempuh 12 jam, hanya 6 kilometer. Jadi kupoleh ki Makkah lomila Arafah lomina 12 jam. Taruhlah ko menguju ki matu pitu jana. Jadi ku pergi masam paja subuh tatik 5 natulo padang Arafah tatik saya ganda piloro. Dia agak capu ni waktu ko po enapa kilatu. Dan ini tulat tu mani selfie bawang ko. Lapai kiring masukkan di media. Hello guys. Ini kita di kemah di padang Arafah, kemah yang sudah ditinggalkan orang. Itu dalam nasib haji 2024. Nauzubillah. Kita alhamdulillah aman-aman saja ya. Jadi anaba itu Pak, iya tika, iya Pak, iya capa, iya silakan. Masih banyak sebenarnya yang ingin kita sampaikan, tapi syukur sekali Guru Tak luar biasa. Beliau hanya 3 tetapi memanfaatkan waktu untuk lebih jelasnya kepada kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya narujulo kapan di? Iya narujulo. Ya. Jadi narujulo tak catak maka daun insyaallah tanggal siaga tanggal 30 si di ulang 5 atau lutu pole Jakarta, Jeddah,
lo Mekah. Ternyata okoki perjalanan di pesawat mapamula nikmaninya. Aginya kan puran itu nak budak geruta. Dan rupa satu labbaika Allahumma umrah atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Napa gimana gerima pendek-pendek geruta. Ya, jadi ya seperti itu ya. Nanti kita teruskan sampai di transit masuk Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai kembali ke hotel transit aman. Lepaskan pakaian ihram. Kita tidak dalam keadaan ihram umrah lagi. Itulah yang namanya tamattu. Setelah kita tadi terikat tidak boleh begini, tidak boleh begini, karena kita dalam keadaan ihram umrah, yaitu ihram haji atau ihram umrah tahu, ada hal yang tidak boleh menurut syariah, tidak boleh kita lakukan. Jadi kupur nikmat tawaf, masa tahallul, lepas nih, bebas nih, kembali nih seperti di sini. Wadin nikmat jaka, wadin nikmat parfum, wadin segala-galanya. Seandainya tadi di dalam labbaik Allahumma hajjan, maka itu belum selesai, belum boleh. Jadi agak setamattu haji mas senang segeruta ya. Ya seperti itu. Mas kalian sudah hampir jam 6. Saya kira ini yang bisa kita terima pada sore hari ini dari jamaah bersama dengan mitra citra televisi kru menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga suara-suaranya kepada Guruta yang telah memaparkan kepada kita semua kegiatan apa yang dilakukan jamaah haji di Arafah, apa yang dilakukan di Musdalifah, dan apa yang dilaksanakan di Mina. Insyaallah semakin kita ikuti akan semakin jelas pula sebelum kita berangkat ke tanah suci Makkah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Terakhir pas kalian sebagai informasi bahwa alhamdulillahirabbil alamin semua paspor sudah terkumpul di TPT kita di Jakarta, termasuk vaksin meningitisnya sudah selesai semua. Sekarang ini tinggal proses pengambilan visa. Ini ikungkan di visa ya, sudah aman semua, manasi mani melo permantat. Ada beberapa pertemuan ke depan, kasih agapi. Mungkin masih ada 3 kali 4 kali ya. Jadi insyaallah setelah tanggal hari ini tanggal berapa lagi? Ke depan ini minggu depan ya. Saat depan insyaallah mudah-mudahan sehat-sehat semua, panjang umur, sekalian kita bisa selesaikan semuanya. Dan perlu juga saya sampaikan iro dipa na aman, diamankan semua yang belum aman ya. Tapi anak itu kapan? Karena travel di Jakarta kita sudah menanyakan bagaimana terkait insyaallah sabar mungkin. Saya kira demikian Pak sekalian, mari kita tutup seluruh rangkaian kita pada sore hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Demikian amma yatasadun anin naba allazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.